Pada hari itu, seperti biasanya Laura sedang menyiapkan diri untuk menunaikan tugas sebagai pramugari. Namun dia tidak tahu bahwa sebenarnya maut sedang mengintai. Setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, firasat buruk mulai muncul dalam benaknya. Karena waktu itu buru-buru sekali ya, udah telat. Jadi saya lihat teman-teman, bukan teman saya kok jelek ya, ada apa gitu, kayak bukannya lain dari yang biasanya. Tapi akhirnya saya nggak begitu peduli gitu, karena saya memang harus cepat-cepat sekali untuk segera ke pesawat. Keberangkatan Lion Air JT538 Jakarta tujuan Solo tertunda selama 1 jam dan berangkat pada pukul 18.00. Pada saat waktu mau landing, di situ yang saya rasain benar-benar hati saya tuh nggak enak sekali. Sama di atas tuh emang udah goncang-goncang, udah cuacanya buruk sekali hari itu. Karena kita pun juga takutnya juga nggak sampai selesai. Jadi kita udah buru-buru duduk. Saya habis down, saya taruh di situ. Saya bilang sama teman saya di sebelah kanan saya bilang sama dia, perasaan saya begitu gak enak sekali, ada apa ya? Tapi teman saya udah diem aja. Akhirnya begitu pesawat mendarat, saya ngerasain begitu kenceng sekali. Cuma saya teriak, Tuhan tolong gitu. Waktu sempat saya nengok ke kanan, teman saya itu kena benturan ya, yang di depan, kan di depan itu ada lavatory. Jadi saya sempat ngeliat teman saya tuh benturannya begitu kencang. Mungkin ya pokoknya kepalanya itu remek. Jadi begitu yang saya lihat ke kanan, makanya muka di sebelah kanan saya itu kena hancur. Terus saya ngerasain bener-bener seram sekali. Jadi waktu itu saya masih ngerasain masih ada hujan. Cuma saya di situ saya ngerasa saya nggak bisa berbuat apa-apa, tapi saya mendengar ada orang teriak tolong, sakit, ada yang jerit-jerit, ada yang nangis, ada yang pokoknya kacau sekali. Tapi saya udah bener-bener nggak berdaya sama sekali. Jadi saya udah nggak bisa bergerak gitu. Pada saat itu saya ngerasa sakit, tapi sakitnya saya bingung gitu. Sakitnya dari ujung kepala sampai ujung ke kaki, sakit semua. Saya bingung sakit yang mana, tapi sakit semua. Laura ditemukan di antara puing-puing pesawat dan diidentifikasikan oleh penemunya sebagai korban yang tewas. Teman di sebelah kanan saya meninggal, Kapten di belakang saya meninggal, Kapten Dwi meninggal, Dewi Sur kursinya itu tepat di satu kursi sama saya, pramugari. Jadi kita duduk di satu bangku yang sama. Dia meninggal, dan engineering di sebelah kiri belakang saya meninggal, dan semua penumpang bisnis meninggal. Laura mengalami mujizat. Ternyata maut yang mengintainya tidak berhasil merenggut nyawanya. Aku benar-benar ngerasain Tuhan baik banget. Waktu mau dibilang bahwa pengobatanku itu udah gak bisa lagi tertolong. Keluargaku tahu bahwa kakiku itu sebenarnya sebelah kanan harus diamputasi. Laura mengalami luka parah pada kecelakaan itu. Setengah dari wajahnya rusak parah, betis kanannya hilang sebagian. Dan ia telah menjalani 12 kali operasi, termasuk operasi plastik wajahnya. Tapi karena iman mami yang begitu percaya sekali, jadi kakiku ya sampai sekarang aku masih bisa normal. Di situ benar-benar pula aku ngerasain Tuhan baik banget. Walaupun kakiku yang sekarang tidak se-normal dahulu,
Tapi entah mengapa aku begitu bersyukur. Karena Tuhan pasti punya rencana yang indah buat aku. Maka dokter bilang, kok ibu tegar amat? Saya ada Tuhan, Pak. Tuhan bimbing saya, tuntun saya. Makanya saya percaya. Sekarang saya benar-benar bisa menghargai hidup yang telah Tuhan berikan buat saya. Dan entah mengapa sekarang yang saya rasain itu benar-benar kayak rasa indah, rasa damai yang ada di dalam hati saya itu kayaknya melebihi dari jatuh cinta terhadap orang gitu. Kayaknya indah sekali. Gak, gimana ya, saya kalau bisa diungkapkan dengan kata-kata kayaknya gak bisa gitu, kayak bingung gitu. Tapi kayaknya indah sekali. Pokoknya yakin, percaya dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita gak akan kecewa. Wah, luar biasa sekali. Dan pemirsa, telah hadir di studio kita Laura Lazarus. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sebenarnya perasaan dia dan sekarang pandangan tentang hidup dia. Laura, gimana sekarang perasaannya? Kamu telah mengalami masa-masa yang tragedis seperti itu. Ya, jujur saat ini perasaan saya merasa hidup begitu berharga, yang tidak boleh disia-siakan. Jadi kamu kembali menemukan arti hidup ya? Iya. Nah, Laura, mungkin kita sebagai perempuan ya, dengan penampilan dari kecantikan itu kan juga satu hal yang penting. Dengan kamu pernah mengalami cacat di muka kamu, nah bagaimana kamu waktu itu merasakannya? Jujur, kalau dengan profesi saya juga dengan kehidupan saya sebelumnya, penampilan sangatlah penting buat saya. Tapi ternyata setelah saya mengalami kecelakaan, saya pun tidak bisa menerima. Karena siapa sih yang bisa menerima dengan keadaan seperti itu? Tapi sungguh setelah saya mengenal dengan adanya Kristus, setelah saya mengenal Yesus, saya merasa hidup saya sungguh berharga di mata Dia. Jadi bukan di mata orang-orang dunia. Dan bukan hanya fisik saja ya. Tapi saya mau tanya juga, pernah kan dalam keadaan yang paling jelek gitu ya, yang paling mengerikan, kamu merasa mungkin putus asa, terus merasa sedih sekali. Oh, iya, Kira-kira dalam keadaan apa waktu itu? Dalam keadaan waktu itu di kursi roda, kaki saya itu masih nancep-nancepan yang sakit sekali. Kalau bergerak itu dagingnya keluar-keluar. Juga muka saya masih ada jahitan dari hidung sampai ke kepala. Menesek setengah, hitam-hitam berceplak itu, ya rasanya buat saya sih mengerikan Nah, sekali. saat itu gimana pandangan Laura ke Tuhan? Pandangan saya ke Tuhan, sempat saya merasa, kok apa salah saya sampai saya bisa dapat Tuhan hal mengizinkan. seperti ini. Gitu. Tapi di situ saya nangis gitu, Tuhan kok sampai kayak gini sih. Tapi sampai itu pula saya sadar, ternyata apa yang telah saya perbuat selama ini, kesombongan saya cuma berasal sampai di sini doang gitu. Kecantikan, kehormatan, semua yang saya punya ya cuma berakhir pada kaca yang saya lihat. Tapi dengan perasaan depresi dan juga kehilangan arah tujuan, apa akhirnya kamu bisa merasa, wah saya harus bangkit lagi, bahwa saya masih punya cita-cita dan tujuan hidup. Itu apa yang membuat Laura akhirnya bangkit? Saya punya mami yang begitu hebat, mami yang begitu percaya sekali sama Tuhan, mami yang selalu kuatin saya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Oke. Nah sekarang dengan udah banyak kejadian, kalau nggak salah udah 2 kali ya ternyata mengalami kecelakaan di pesawat ya. Iya. Masih ada sekarang trauma nggak gitu untuk naik pesawat lagi? Kalau trauma sampai saat ini gimana ya? Saya sudah menyerahkan hidup saya sepenuhnya pada Tuhan. Saya yakin dengan kecelakaan demi kecelakaan yang boleh saya lewatin, Tuhan pasti punya rencana yang indah buat saya. Jadi nggak ada trauma. Oke. Kalau ada satu pesan untuk pemirsa di rumah, Pesan seperti trauma atau gimana? untuk menghadapi trauma atau Trauma menghadapi dan akhirnya masalah, tujuan hidup ke depan itu gimana? Pemirsa, masalah demi masalah boleh kita hadapin, tapi yang pasti yakin bahwa setiap masalah yang kita hadapin, Tuhan pasti punya rencana indah di baliknya. Wah luar biasa, luar amin. biasa. Pemirsa, memang itulah. Jadi setiap kali kita menghadapi segala sesuatu, kita harus belajar mengucap syukur. Bukan kita mengucap syukur untuk masalahnya, untuk kesulitannya, untuk penderitaannya. Kita nggak mengucap syukur untuk itu. Tapi kita mengucap syukur karena sekalipun kita menghadapi masalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan